Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Najima Milati dari kelas C2 dengan NIM 24811300037. Program studi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari, mengkaji atau mendalami sedikit banyak salah satu pasal dari kitab monumental yang pastinya beberapa dari kita atau sebagian besar dari kita ini sebenarnya sudah tahu, karangan Al-Imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala di kitab Ta'limul Muta'allim, tepatnya Faslun fi Syafaqati wan Nasihah, pasal tentang syafaqah, kasih sayang dan nasihat. Nah, sebelum kita masuk ke pasal atau bagian yang nanti akan saya jelaskan, kita akan mengenal secara singkat tentang penulis atau musannif dari kitab Ta'limul Muta'allim ini. Beliau, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, seorang ulama besar yang hidup pada abad 12 sampai 13 sampai 13 Masehi, yang artinya itu sudah cukup jauh dari kehidupan kita sekarang, Masya Allah sekali. Dan kitab yang sudah ada dari zaman itu hingga hari ini, kitab ini masih terus dikaji, terus dipelajari oleh hampir seluruh pesantren di Indonesia terutama. Ya karena isinya tuh sangat luar biasa, sangat menekankan adab, sangat menekankan ilmu-ilmu adab yang pastinya menjadi ruh pesantren hingga saat ini. Syekh Az-Zarnuji memulai fasal ini dengan suatu kaidah atau suatu kalimat yang sangat luar biasa yang harus kita terus pegang menurut saya, atau kita ingat-ingat minimal. Wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi mushfiqan nasihan ghairu hasidin fal hasadu yadhurruhu wa la yanfa'u. Wa yanbaghi lan prayugyo atau sayugyo wa ayyakuna yento ono sapa sahibul ilmi wong kang duweni ilmu iku musyfiqan wong kang welas asih, nasihan tur wong kang awe pitutur, ghairu hasidin kang ora dadi wong kang hasad utawa meri. Fal hasadu mongko utawi hasad iku yadhurruhu melarati apa hasad ing wong, wala yanfa'uhu lan ora manfaati apa hasad ing wong. Itu adalah hal yang sangat penting, yang sangat krusial, yang menurut saya harus selalu kita ingat-ingat bahwasannya ilmu tidak akan membawa manfaat apabila hati kita kotor, dipenuhi dengan iri, dengki, hasad. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu seyogianya bagi kita semua orang yang mencari ilmu, orang yang membawa ilmu, orang yang mungkin akan mengajarkan ilmu nantinya, harus selalu memastikan hatinya ini bersih. Melanjutkan kaidah atau tadi penjelasan pertama dari fasal ini, beliau Syekh Az-Zarnuji melanjutkan dengan suatu kepiling lainnya, bahwasannya harus menghindari yang namanya suudzon. Wa iyyaka an tadunna bil mu'mini su'an fa innahu muqassa tamane nyono Allah su'an iku mansya'ul adawah. Panggonane cukule atau tumbuhe permusuhan. Ini adalah bukan kita aja, harus semua orang, termasuk apalagi kita gitu kan. Apalagi semua orang tuh nggak boleh berpikiran buruk, apalagi kita yang mencari ilmu, yang membawa ilmu, yang disekitari dengan ilmu. Jangan sampai ada suudzon, karena suudzon adalah mansya'ul adawah, perpecahan atau tempat tumbuhnya, tempat munculnya, tempat berkembang biaknya sebuah permusuhan, perpecahan. Jadi jangan mudah menghakimi orang lain hanya dari potongan informasi, apalagi kita hidup di media sosial kayak gini. Jadi suudzon is not a good thing. Kemudian Imam Az-Zarnuji melanjutkan dengan bait-bait syair yang sangat luar biasa, yang juga dikutip dari para munsyid indah luar biasa. Salah satunya dari Abu Thayyib
Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu. Saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Nalikane dadi Allah apa fi'lul mar'i penggaweane wong. Saat mongko dadi Allah apa dununuhu penyono-penyonone wong atau prasangka-prasangkanya orang-orang. Jadi biasanya orang yang berprasangka buruk adalah cerminan dari kelakuannya sendiri yang kurang baik. Orang baik cenderung akan melihat kebaikan pada orang lain. Jadi positif energi itu sangat-sangat menular. Termasuk negatif energi begitu. Jadi itu orang lain bisa merasakan how is your real energy begitu. Jadi perilaku buruk kayak gitu tuh jangan sampai kita pelihara, apalagi kita biasakan. It's not a good thing. Kemudian untuk terakhir, cara membalas orang-orang yang membenci kita bisa melihat atau mengutip dari syair di fasal ini juga. Idza syi'ta an talqa aduwaka raghiman taqtulahu ghamman wa tahriquhu hamma farumil ula wazzat minal ilmi innahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamma. Bahwasannya jangan balas kebencian dengan kebencian lain. Idza syi'ta an talqa aduwaka raghiman farumil ula wazzat minal ilmi. Jangan balas kebencian dengan kebencian yang lain. Balaslah dengan prestasi dan ilmu. Wazzat minal ilmi. Semakin kamu sukses, semakin kamu berilmu, maka orangnya iri. Maka orang-orang yang berprasangka buruk akan merasa kalah atau merasa dengan prasangka buruknya itu tidak benar begitu. Yang kalah itu adalah prasangka buruk itu. Tanpa kamu berdebat, tanpa kita balas dengan keburukan yang sama. Jadi salah satu kunci utama dari keberkahan ilmu adalah syafaqah dan nasihat itu sendiri, yaitu rasa kasih sayang dan bagaimana kita tulus untuk menerima nasihat atau menerima, mendapatkan yang untuk kemudian bisa memberikan nasihat. Jadi mari kita semua jaga hati dari sikap hasad, iri, dan prasangka buruk. Jaga lisan, jaga ketikan dari semua prasangka atau hal-hal buruk. Dan mari kita fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam demi masa depan yang cerah. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Fatma Najimah Melati, pamit undur diri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.